Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farusain dengan NIM 210306111, Prodi Peternakan C, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu menjelaskan proses pencernaan karbohidrat terhadap ternak ruminansia dan juga monogastrik. Yang pertama, untuk proses pencernaan ternak ruminansia, karbohidrat pada pakan ternak ruminansia akan dicerna pertama kali di dalam mulut dengan bantuan enzim amilase. Nah, enzim amilase ini berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, tapi perlu diketahui bahwa hanya sebagian kecil saja karbohidrat yang akan dipecah di dalam mulut ini. Untuk karbohidrat kompleks seperti selulosa dan hemiselulosa akan difermentasi lebih lanjut di dalam ventrikulus ternak ruminansia dengan bantuan mikroba dan juga bakteri-bakteri yang terdapat di dalam rumen. Nah, contohnya itu seperti bakteri selulolitik yang akan memfermentasi selulosa. Kemudian ada bakteri hemiselulolitik yang akan memfermentasi hemiselulosa, dan juga ada bakteri amilolitik yang akan memfermentasi amilum. Nah, karbohidrat polisakarida ini itu akan difermentasi oleh mikroba menjadi piruvat dan juga oligosakarida rantai pendek. Nah, kemudian oligosakarida dan juga gula-gula sederhana tadi akan dipecah menjadi volatile fatty acid atau VFA oleh aktivitas enzim ekstraseluler. Nah, dalam pencernaan karbohidrat akan dihasilkan produk-produk ikutan, antara lain itu seperti ada metan, amonia, karbon dioksida, dan juga dihidrogen. Nah, produk-produk ikutan ini akan dikeluarkan oleh tubuh melalui proses yang namanya itu ekskresi. Nah, sedangkan VFA yang telah dibentuk akan diserap oleh mukosa dinding usus halus yang kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk membentuk energi. Nah, untuk pencernaan karbohidrat pada ternak monogastrik, karbohidrat pada pakan ternak monogastrik itu pertama kali juga akan dipecah di dalam mulut oleh bantuan enzim amilase yang terdapat pada kelenjar saliva. Sebagaimana kita ketahui bahwa enzim amilase berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, kemudian selanjutnya pada intestinum tenio, karbohidrat juga akan dicerna di dalamnya. Lebih tepatnya itu di dalam duodenum. Nah, di dalam duodenum, karbohidrat akan diubah oleh enzim amilase menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu bentuk disakarida. Nah, kemudian disakarida juga akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana menjadi bentuk monosakarida agar dapat diserap oleh tubuh melalui enzim-enzim seperti enzim maltase dan juga sukrase. Nah, untuk ternak monogastrik jenis unggas, kemampuan menghidrolisis atau mencerna karbohidratnya itu sangatlah terbatas. Nah, kenapa? Karena enzim-enzim selulolitik untuk memecah karbohidrat dengan serat-serat kasar itu sangat rendah, atau bisa dibilang itu tidak ada sama sekali di dalam sistem pencernaannya. Nah, jadi tidak semua sumber energi pada karbohidrat itu akan dicerna dan juga akan dipakai oleh tubuh. Nah, contohnya itu seperti selulosa. Nah, selulosa ini merupakan serat kasar. Nah, jadinya selulosa itu tidak akan bisa dicerna oleh saluran pencernaan monogastrik. Nantinya itu akan dikeluarkan oleh tubuh begitu saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Nah, di sini saya memiliki bagan-bagan metabolisme karbohidrat.
Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa karbohidrat tadi telah dihidrolisis menjadi bentuk yang sederhana, yaitu glukosa. Nah, glukosa ini akan mengalami proses yang namanya itu proses glikolisis. Nah, proses glikolisis ini akan mengubah glukosa menjadi glukosa 1 fosfat, kemudian berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat, kemudian berubah menjadi asam pirufat. Nah, prosesnya itu yang seperti saya bilang tadi, yaitu proses glikolisis. Kemudian pirufat itu akan diubah menjadi asetil koenzim A atau asetil-CoA. Nah, prosesnya itu disebut dengan pirufat dehidrogenase. Setelahnya, asetil koenzim A itu akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, di dalam siklus Krebs ini akan dibentuklah ATP atau energi. Nah, selain ATP dan juga energi, siklus Krebs ini akan menghasilkan bahan-bahan buangan. Contohnya itu ada NH3. Nah, NH3 ini akan disekresikan menjadi urin dengan memasuki siklus urea. Nah, pada suatu kondisi di mana gula dalam darah itu kadarnya terlalu tinggi, maka glukosa yang terdapat di dalam darah itu akan diubah bentuknya menjadi glikogen. Nah, glikogen ini terdapat di dalam hati dan juga terdapat di dalam otot. Nah, proses perubahan glukosa menjadi glikogen ini disebut dengan proses glikogenesis. Nah, sedangkan apabila kadar glukosa di dalam darah itu sangatlah rendah, maka glikogen tadi akan diubah bentuknya menjadi glukosa kembali. Nah, prosesnya itu disebut dengan glikogenolysis. Nah, proses perubahan bentuk glukosa dan juga glikogen itu dibantu dengan hormon. Nama hormonnya itu adalah hormon insulin. Oke, selanjutnya itu pertanyaan ketiga, bagaimana proses pencernaan protein yang terjadi dalam saluran pencernaan ruminansia dan juga monogastrik. Nah, pertama itu pencernaan protein pada hewan ruminansia. Nah, perlu kita ketahui bahwa sumber protein pada ternak ruminansia itu ada dua. Yang pertama itu sumber protein dari mikroba, dan yang kedua itu sumber protein yang berasal dari pakan atau biasa disebut dengan bypass protein. Nah, protein itu pertama kali akan dihidrolisi di dalam rumen menjadi oligopeptida. Nah, oligopeptida ini akan dicerna oleh enzim yang namanya itu pteolitis yang dihasilkan oleh mikroba di dalam rumen. Nah, sebagian oligopeptida ini akan digunakan oleh mikroba rumen untuk mensintesis protein tubuhnya, dan sebagiannya lagi akan dimetabolisme lebih lanjut untuk membentuk asam amino. Nah, asam amino di dalam rumen akan dideaminasi oleh mikroba rumen. Nah, akan dideaminasi oleh mikroba rumen untuk membentuk VFA, dan juga akan menghasilkan amonia, CO2 dan juga gas metan. VFA yang telah terbentuk akan diserap oleh tubuh untuk diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan amonia yang telah terbentuk akan digunakan untuk mensintesis mikroba. Kemudian proses pencernaan protein pada ternak monogastrik. Nah, pertama-tama itu protein pada ternak monogastrik itu akan dihidrolisis di dalam ventriculus dengan bantuan HCl dan juga enzim pepsin. Nah, HCl itu berfungsi sebagai mengubah pepsinogen menjadi pepsin, sedangkan pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Nah, di dalam ventriculus terdapat asam lambung yang sifatnya itu asam. Nah, asam lambung ini itu berfungsi untuk membantu proses pencernaan hidrolisis di dalam ventriculus menjadi berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya setelah dari ventriculus, proses pencernaan protein akan berlangsung di dalam
intestinum tenue. Nah, di dalam intestinum tenue ini akan dibantu oleh kelenjar intestinal yang menghasilkan musin yang berfungsi sebagai pelicin dan juga akan menghasilkan enzim eripsin yang akan memecah bentuk intermediat protein menjadi asam amino. Nah, pencernaan protein yang terjadi di dalam intestinum tenue dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan dengan hidrolisis menjadi peptida sederhana dengan produk akhirnya yaitu asam-asam amino. Nah, asam amino yang telah terbentuk akan diabsorpsi oleh dinding intestinum tenue untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu adalah jelaskan metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh. Nah, di sini saya telah mempunyai bagan metabolisme protein. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa asam amino itu memiliki banyak jenisnya. Nah, jadi setiap jenis asam amino itu memperoleh perlakuan yang berbeda di dalam metabolisme. Nah, contohnya itu ada isoleucin. Nah, isoleucin ini akan berubah langsung menjadi asetil-CoA untuk melakukan siklus Krebs. Sedangkan asam amino alanin, glisin, theronin, sistein, serin, dan triptofan akan berubah terlebih dahulu menjadi pirufat, kemudian menjadi asetil-CoA. Nah, untuk asam amino seperti leucin, lisin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan sebelumnya akan berubah menjadi asetoasetat, kemudian berubah menjadi asetil-CoA. Nah, di asetil-CoA ini akan berlangsunglah, kemudian asetil-CoA akan berlangsung siklus Krebs, di mana oksaloasetat akan membantu asetil-CoA untuk berubah menjadi sitrat. Kemudian sitrat berubah menjadi isositrat, kemudian isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Nah, di sini itu asam amino seperti arginin, histidin, dan protein akan berubah menjadi glutamat untuk berubah menjadi alfa ketoglutarat. Nah, setelah itu metabolisme akan berlangsung sampai selesai. Nah, tetapi itu asam amino seperti isoleucin, valin, methionine, dan theronin akan berubah menjadi succinil-CoA. Kemudian asam amino seperti tyrosin, fenilalanin akan berubah menjadi fumirat, dan asam amino seperti asparginin dan aspartat itu akan berubah menjadi oksaloasetat. Nah, setelah mengalami siklus Krebs, kemudian akan terbentuklah ATP atau energi yang nantinya akan digunakan oleh tubuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan pencernaan lemak yang terjadi di dalam tubuh ternak ruminansia dan juga monogastrik. Untuk yang pertama itu pencernaan lemak pada ternak ruminansia itu dimulai di dalam rumen. Nah, lemak ini akan dihidrolisis. Nah, pada proses hidrolisis ini lemak akan diputuskan ikatan ester trigliseridanya, kemudian trigliserida, fosfolipidnya, juga ikatan glikolipidnya yang dilakukan oleh bakteri yang terdapat di dalam rumen. Nah, pada proses ini akan dihasilkanlah asam lemak, gliserol, dan juga galaktosa. Nah, hasil-hasil hidrolisis tersebut hasil-hasil glikolisis tersebut akan siap untuk dimetabolisme lebih lanjut oleh tubuh. Nah, tetapi pada proses ini itu terdapat juga asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak tak jenuh ini seperti linoleat dan juga linolenat itu akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan juga galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak tak jenuh ini akan diubah menjadi VFA. Nah, kemudian itu lemak atau lipid yang terdapat pada ternak ruminansia itu biasanya itu akan masuk ke dalam duodenum sebagai asam lemak bebas atau free fatty acid yang dengan kandungan asam lemak jenuhnya itu yang sangat tinggi. Nah, kemudian lemak akan diserap oleh duodenum, sedangkan short chain fatty acid atau
asam lemak rantai pendek yang telah dihidrolisis akan diserap oleh intestinum tenio, sedangkan long chain fatty acid atau asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan intestinum tenio. Nah, pada intestinum tenio ini lemak akan disintesis menjadi asam lemak dan gliserida oleh enzim yang bernama enzim lipase. Kemudian proses pencernaan lemak pada ternak monogastrik, yaitu yang pertama itu lipid pertama kali itu akan dicerna oleh ventriculus. Nah, ventriculus atau mukosa lambung ini dengan pankreas akan memproduksi enzim yang bernama enzim lipase yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak. Nah, selain asam lemak juga akan diperolehlah gliserol di dalam proses pemecahannya ini. Nah, selain enzim lipase, pankreas juga memproduksi enzim yang bernama kolesterol estrase yang berfungsi untuk memecah ester dari dalam asam lemak dan juga kolesterol menjadi kolesterol dan juga free fatty acid atau FFA. Nah, short chain fatty acid atau lemak rantai pendek ini dan gliserol bisa langsung dapat diserap oleh mukosa usus halus, sedangkan long chain fatty acid, monogliserida dan juga kolesterol akan diemulsifikasikan terlebih dahulu menjadi misel oleh garam-garam empedu sebelum diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, jelaskan metabolisme lemak yang terjadi di dalam tubuh. Nah, di sini saya telah mempunyai bagan metabolisme lemak. Bisa dilihat di sini lemak atau lipid itu akan mengalami proses lipolisis sehingga menjadi 3 asam lemak atau biasa disebut free fatty acid dan juga menjadi gliserol. Nah, untuk gliserol metabolismenya itu pertama-tama itu gliserol akan mengalami proses yang bernama glikolisis untuk masuk ke dalam proses metabolisme di dalam karbohidrat. Nah, di sini gliserol mengalami proses glikolisis menjadi gliseraldehid 3-fosfat, kemudian berubah menjadi pirufat, kemudian pirufat menjadi asetil-CoA, kemudian asetil-CoA akan mengalami siklus Krebs yang akan menghasilkan ATP atau energi. Sedangkan di 3 asam lemak atau free fatty acid atau asam lemak bebas akan mengalami oksidasi terlebih dahulu membentuk asil koenzim A atau asil CoA. Nah, asil CoA ini akan mengalami proses lagi yang dinamakan dengan beta oksidasi untuk membentuk asil koenzim A menjadi asetil koenzim A. Nah, setelahnya asetil koenzim A akan mengalami siklus Krebs untuk membentuk TPA atau energi. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu, apa hubungannya antara metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan metabolisme lemak? Nah, hubungan ketiganya itu bisa dilihat di sini, dan juga tadi sudah saya jelaskan bahwa antara satu dengan yang lainnya itu memiliki perannya masing-masing untuk membentuk ATP di dalam tubuh. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa lipid itu bisa masuk ke dalam siklus karbohidrat. Dengan di sini bisa kita lihat itu gliserol itu bisa masuk ke dalam siklus karbohidrat dengan cara lipogenesis, dan juga karbohidrat itu bisa masuk ke dalam gliserol dengan proses yang namanya lipogenolisis. Dengan catatan, apabila glukosa di dalam darah itu terlalu tinggi, maka selain diubah menjadi glikogen, maka glukosa yang terlalu tinggi itu bisa diubah juga menjadi gliserol. Nah,
Sebaliknya, jika gliserol di dalam darah itu terlalu tinggi, maka gliserol sendiri bisa diubah menjadi karbohidrat dengan cara lipogenesis. Nah, setelahnya itu akan memasuki siklus karbohidrat yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Untuk protein sendiri, bisa kita lihat di sini protein. Apabila protein di dalam tubuh itu terlalu tinggi, maka protein itu bisa eh, bisa bisa masuk ke dalam siklus karbohidrat. Bisa diambil gitu. Apabila glukosanya itu di dalam darah itu terlalu rendah, maka glukosa akan mengambil protein. Sebelumnya itu gugus aminnya itu akan dibuang atau akan diubah terlebih dahulu, dan akan tersisa karbon-karbonnya aja kan. Terus karbon-karbonnya itu akan masuk ke dalam metabolisme karbohidrat untuk menjadi ATP. Nah, begitu juga sebaliknya. Oke, begitu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.